Pak Zainuddin. Tapi kita semua setuju Pak ya, anak-anak Indonesia ini potensi pemain sepak bola Indonesianya tuh bagus sekali ya Pak ya? Ya, jadi beberapa pelatih yang pernah melatih itu sempat saya tanya tentang potensi sepak bola kita. Mereka umumnya menyatakan kita punya prospek, kita punya masa depan. Yang penting struktur pembinaannya jelas, tertata dengan baik, dari banyak sampai mengerucutkan gitu kan. Kan ininya kan begitu yang kita harapkan dari pembinaan itu. Kita punya 38 provinsi. Masa sih nggak bisa dapat dari situ? Iya. Talenta. Cuma memang selama ini kita belum punya strata pembinaan yang terstruktur dan konsisten. Itu. Termasuk kompetisi usia dini juga kah? Iya, kan yang konsisten itu Piala Suratin kan dulu. Nah sekarang di periode kami ini sudah dibuat beberapa tahapan kan gitu ya. Ada Elite Pro Academy itu juga? Ya, kalau itu langsung klub. Dari klub itu ya Pak ya? Ya, jadi ada kewajiban klub untuk membina usia-usia dini, usia muda. Nah kemudian itu dikompetisikan oleh mereka di Elite Pro Academy. Itu menjadi sumber pemain mereka untuk diangkat ke senior kan. Saya kira klub-klub besar juga begitu. Ya, Barcelona, Real Madrid segala macam gitu kan. Kan mereka yang pemain-pemain yang bagus sekarang itu adalah pemain yang dihasilkan dari akademi mereka. Itu. Nah, itu juga menjadi salah satu syarat untuk lisensi klub. Klub licensing. Jadi kita akan cek mana pembinaan. Jangan pada saat ada kompetisi dia minjam dari sekolah sepak bola, SSB misalnya gitu. Iya. Nah, kita tahu itu. Itu ketahuan itu Pak ya? Ketahuan. Kan kita monitor. Tuh kok tiba-tiba dia lengkap pemainnya padahal sebelum-sebelumnya kita tahu nggak ada pembinaan ini. Berarti ini kan ada sesuatu. Ada minjam. Nah sekarang saya kira sudah bagus ya. Klub-klub itu mereka sudah mempersiapkan dari awal karena itu keuntungan juga buat mereka. Ya kan, kalau dia bina terus, dia bisa menjadi pemainnya di tim seniornya klub itu, atau kalau ada yang minat kan bisa ada transfer, bisa menghasilkan juga kan itu. Kalau PSS itu ini juga nggak Pak, memperhatikan tentang kondisi kesehatan klubnya Pak? Kan nggak sedikit ya klub yang... Ya, kita perhatikan tetapi sepenuhnya sebenarnya kita serahkan kepada PT Liga Indonesia Baru. PT Liga Indonesia karena Baru, mereka ya. sebagai operator kan. Jadi yang tahu persis kondisi kesehatan keuangan dari klub itu adalah LIB. LIB ya. Ya, nah tetapi kalau nanti ada masalah baru kita ikut turun tangan, menanyakan kepada LIB ini kenapa terjadi begini segala macam, ada penjelasan. Nah itu. Nah ini saya kira harus sekali lagi harus kita lakukan. Kan kita tidak bisa bertumpu 100% kepada para pemain diaspora. Ya. Satu saat mereka juga akan habis, ya kan, karena kemakan usia dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti secara terus-menerus menjadi sumber, ya, talenta kita adalah pembinaan dalam negeri. Itulah sebabnya Elite Pro Academy itu kita seriusi, pembinaan di berbagai daerah juga kita dorong, dan untuk yang non Elite Pro Academy kan ada Piala Suratin yang sejak dulu itu ada kan. Ya, nah itu kita dorong terus, bahkan sekarang udah ada beberapa kelompok umur. Nah harapannya tidak pernah kering sumber kita. Nah, itu
Kemudian bagaimana dengan diaspora? Kan itu tetap aja kita kolaborasi, tetapi kita harus sadar bahwa ada masanya itu. Ada masanya, sehingga mau tidak mau pembinaan di dalam negeri yang dilakukan oleh klub maupun oleh yang amatirnya oleh PSSI provinsi, itu saya kira harus jalan kompetisinya. Sebab dari kompetisi itulah akan menghasilkan kita bisa lihat talenta. Itu. Syukur-syukur ada pemain Indonesia yang awalnya dari klub Indonesia direkrut sama Barcelona atau Sassuolo, klubnya JIC suatu hari nanti. Kita berharap begitu. Harapannya begitu. Mereka punya pengalaman seperti Marcelino. Ya, Marcelino kan sekarang main di luar, ya, sehingga pengalaman dia itu juga bisa dia tularkan kepada teman-temannya yang berkompetisi dalam negeri untuk supaya mereka bersemangat, kerja keras, menunjukkan, dan ya mudah-mudahan dilirik oleh klub-klub besar dari luar negeri. Banyak loh kita kayak JIC selalu bilang bahwa Rizky Ridho itu sangat layak main di Eropa. Ya kan? Betul. Mungkin tinggal tunggu momentum dan waktunya mungkin Pak ya. Ya, dan kembali ya tergantung kepada pemainnya mau nggak dia. Kan ada juga yang ya berat meninggalkan tanah air misalnya gitu kan. Iya kan? Kan berbeda, agak berbeda. Dia layak, dia diminati, tapi kemudian ya masih ada yang ya itu. Ada nilai lokal yang dia lokal. Soal makanan, soal cuaca mungkin Pak ya. Atau masih ada orang tua, masih ada itu kan berbeda kultur kita dengan kultur yang ada di Eropa sana. Betul, harus kuat secara mental. Betul. Satu hal juga yang kita antusias ketika melihat tim muda ini bermain sangat baik. Seperti timnas U17 kemarin di Piala Dunia ya, meraih kemenangan perdana untuk pertama kalinya di pentas dunia Piala Dunia gitu Pak. Tapi kita tuh agak dejavu saat eranya Evan Dimas. Era timnas 19 U19 Coach Indra Safri juga waktu itu. Bahkan sekarang pun Evan Dimas di usia yang muda pensiun dini gitu Pak. Dan beberapa nama di era itu pun mungkin tidak banyak sudah kita dengar ya, sudah nggak lagi bersama timnas gitu dan juga tidak terdengar lagi. Gimana Pak ini caranya untuk menjaga bahwa tim usia muda ini tetap bisa beregenerasi dengan baik, di timnas U20 ada, timnas U23 sampai ke seniornya. Nah, ini menjaganya ini gimana Pak? Ya, kami dari federasi tentu menyiapkan berbagai hal untuk bisa menjaga itu ya. Tetapi yang paling utama terpulang dari pemainnya sendiri. Saya beri contoh tadi, kita ikut Piala Dunia 2023, U17. Tapi karena tuan rumah, bukan karena terseleksi, ya. Oke. Tidak banyak. Setelah bubar tim itu, ya, saya belum melihat banyak yang masuk ke tim nasional. Kalau tersebar di klub, di apa, mereka banyak lah ya. Itu. Nah, ini yang harus disadari bahwa misalnya dari 30 belum tentu 30-30-nya jadi. Jadi 15 saja udah bagus kita. Iya, itu. Nah, ada satu hal yang juga oleh federasi didorong terus, yakni tentang infrastruktur. Ya, infrastruktur itu penting. Karena kalau infrastrukturnya, stadionnya jelek, itu tidak bagus ininya. Pak Erik sebagai ketua umum tentu bekerja untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi lain, dengan Kemendagri, dengan PU, ya, untuk memberikan penguatan terhadap infrastruktur yang di daerah. Stadion-stadion kan kita nggak punya, klub kita nggak punya. Semua milik pemerintah daerah. Iya ya? Iya, nggak ada klub. Sewa mungkin Pak ya? Iya. Nah, kami dorong untuk bisa melakukan kerjasama. Seperti pemerintah Kota Bandung dengan yang untuk
GBLA. GBLA ya. Itu kan kerjasama berapa tahun dengan Persib. Kemudian Bali United. Bali United. Kalau itu kan punya sendiri dia. Oh, punya sendiri itu ya. Oh, yang di Gianyar enggak, punya pemerintah ya itu juga. Itu jadi kalau yang Bali United yang baru yang di pinggir laut itu punya sendiri yang dia. Lapangan latihan. Ya. Oh, itu keren banget. Iya, betul. Iya. Itu bagus. Nah, ini Tangerang mungkin Pak ya? Ya, Tangerang ya, Tangerang juga gitu. Nah, jadi bukan sewa tetapi kerjasama jangka waktu tertentu. Jadi kalau ada yang nyewa, nyewanya ke klub. Nah, kemudian klub memberi kontribusi setiap tahun berapa, ya kan, untuk PAD dari daerah itu supaya pemeliharaan itu tidak menjadi beban APBD. Ya, jadi kita carikan jalan keluar seperti itu, supaya bisa dilakukan simbiosis mutualisme. Itu jadi dibangun oleh pemerintah, tetapi dimanfaatkan oleh klub, tetapi pemerintah daerah punya manfaat karena tiap tahun harus kontribusi, harus bayar sewa dan lain sebagainya, bayar kontrak kan gitu ya. Nah, waktu tertentu baru kemudian bisa diperpanjang atau bisa dievaluasi. Toh juga itu tetap namanya milik Pemda. Kepemilikan nggak bergeser ke klub. Kayak GBLA itu tetap punya Kota Bandung, ya kan? Pengelolanya Persib, itu. Kalau timnas gimana Pak? Ini juga boleh nggak Pak saya nanya Pak? Timnas kan juga kadang-kadang rebutan lapangan latihan juga ya Pak ya? Iya. Sebenarnya kita ini kan sudah ada yang diberikan FIFA itu di IKN. Di IKN itu gimana Pak perkembangannya? Ya, tetapi masih belum ini juga gitu loh, masih belum Mungkin kalau IKN-nya sudah beroperasi penuh baru bisa ya, karena ya kalau misalnya timnas ditaruh di sana tentu butuh juga dukungan yang lain-lainnya. Kalau masih seperti sekarang kan, apalagi yang senior. Ya, mereka biasa di klub-klub Eropa terus ditaruh di sana. Tetapi saya punya keyakinan satu saat kalau sudah bagus, IKN-nya sudah beroperasi penuh, itu bisa kita gunakan. Baik Pak. Banyak saya pengen ngobrol sama Pak Zainuddin Amal ini, tapi sayang waktu terbatas ya Pak ya. Jangka waktu kita nih untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, gimana Pak target? Kemarin tuh sempat viral ini loh Pak, groundbreaking perencanaan PSSI ke depan itu tuh gimana Pak? Ya saya sih belum melihat itu karena itu memang harus dihasilkan dari ESCO ya menurut saya. Mungkin itu saya anggap masih catatan-catatannya Alex saja ya, karena tapi udah kesebar duluan. Kalau roadmap itu saya kira tidak seringkas itu ya. Saya kan pernah buat blueprint olahraga ya, DBON waktu saya menteri Menpora. Ya kan, desain besar olahraga nasional itu setahun. Dan itu saya seminarkan, ada lokakarya, saya keliling daerah, pandangan pemerintah daerah, pandangan kampus, semua gitu. Nah, yang beredar mungkin catatannya Alex saja kan, karena itu belum resmi dibicarakan di ESCO juga sih. Jadi kalau untuk timnas senior Indonesia gimana Pak? Kalau saya boleh usul Pak, juara Piala Asia, lolos Piala Dunia. Amin. Saya kira Asia dan ASEAN dulu. Kalau saya pribadi, ya kalau untuk juara mungkin masih belum kita. Di Asia ya tingkat Asia. Di Asia ya kita masuk 5 besar, 6 besar. Kan udah pasti Korea. Ada Jepang. Ada Australia. Ya kan. Kemudian salah satu dari negara Arab itu ada pasti Iran yang biasanya kan Iran itu ya. Iya, dan Uzbekistan. Uzbek lolos Piala Dunia lagi. Iya. Dan pembinaannya dari cerita yang saya dapat itu luar biasa. Iya. Itu jadi, bukan murni karena Timur Kapadze ya Pak ya, emang pembinaan usia mudanya. Memang visinya yang saya dengar, visi Timur Kapadze itu membangun sepak bola. Itu makanya dia pegang dari umur usia 19 kalau nggak salah. Dia ikutkan kompetisi di dalam negeri, misalnya di Liga 2 kita ya. Di Champions League gitu kan. Kalau di sananya nggak tahu apa namanya. Ya, tapi itu
terus. Jadi Uzbek nggak boleh dipandang remeh. Jadi Korea, Jepang, Australia udah pasti itu kan. Kemudian ada tambahan dari negara-negara Arab ini 2 taruhlah gitu kan. Dan Uzbekistan. Dan ada Uzbek, kita. Ya. Ya kita maksud saya sudah berada di level itu, kita udah bagus. Kan untuk lolos Piala Dunia lain lagi ceritanya kan nggak satu grup itu. Iya, benar. Merinding saya Pak dengernya Pak. Karena wah kemarin tuh kalau lolos Piala Dunia, waduh mungkin tumpah ruah, nggak ngeliat ekonomi, nggak ngeliat dari pejabat, kalangan pekerja, dari semuanya ngumpul bersama. Sepak bola itu pemersatu bangsa Pak. Betul. Mungkin hasil survei sekitar 73% atau 75% orang Indonesia senang sepak bola. Dan dari sepak bola memunculkan harapan. Dengan kondisi sesulit apapun Indonesia, kita bisa tertawa bersama Pak ketika Indonesia menang timnasnya Pak. Kita harapkan. Pak Zainuddin, terima kasih banyak ya Pak ya. Doa kita bersama semoga timnas Indonesia dan PSSI sejahtera, siapapun pelatih yang dipilih, semoga itu adalah pelatih yang tepat untuk membawa Indonesia lebih berprestasi di sepak bolanya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Tadi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi kita doakan sepak bola Indonesia makin maju ke depannya. Sampai jumpa.